Sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. 3 detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dengannya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambah juga ketakutan kita, cinta dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah harapan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Tazkiyatun Nafas, di mana di pertemuan terakhir kita sudah masuk ke dalam tema tentang ghibah, ya, di mana ghibah ini merupakan di antara hal yang dapat menjadikan hati seseorang itu sakit, ya. Jadi kalau wadahnya sakit, ya, makanya akan bisa memberikan dampak yang buruk kepada keimanan yang berada di dalam hatinya. Baik, insya Allah kita akan mulai baca dari halaman 47 tentang hal-hal yang mendorong gibah, gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang definisi gibah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya gibah itu adalah kita menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain, ya, di hadapan atau di belakang dia, gitu ya. Ya, kemudian kita juga membahas tentang hal-hal yang dikecualikan oleh Al-Imam An-Nawawi yang tidak masuk dalam ghibah, dan itu semua poinnya ada 6 atau 7 poin. Di antaranya seperti mengadukan, kemudian memperingatkan kaum muslimin, gitu ya. Kemudian pemberitahuan ini tidak termasuk dalam hal ghibah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah uh, syarahnya terhadap Sahih Muslim. Baik, insya Allah kita mulai dari 47 hal-hal yang mendorong ghibah. Kita minta kesediaan kepada Ibu uh, Mufatir mungkin ya, apakah bisa membacakan materi kita pada hari ini insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi pindah kerja. Bagaimana? Ya, Ustadz. Oh, nah, baik. Silakan dibaca Ibu. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang mendorong ghibah. Menyembuhkan amarah. Contohnya, ada berita baik yang tersebar antara satu orang kepada lainnya. Yang hal itu menyebabkan salah satunya marah. Ketika amarahnya bergejolak, ia bisa sembuh dengan menggibah temannya. Menyepakati, basa-basi, dan membantu teman. Misalnya, apabila teman-temannya asik membicarakan aib orang lain, ia melihat kalau dirinya memutus pembicaraan. Tentu mereka keberatan dan akan meninggalkannya. Karena itu, ia pun membantunya dan memandang hal itu merupakan persahabatan yang baik. Ingin mengangkat diri sendiri dengan cara merendahkan orang lain. Ia berkata, si fulan bodoh, pemahamannya lemah, dan sebagainya. Dengan perkataan tersebut, ia bertujuan mengutamakan dirinya sendiri dan memberitahu mereka bahwa ia lebih pandai dari fulan tersebut. Atau ia iri terhadap pujian, cinta, dan pemuliaan orang-orang kepada seseorang. Lalu ia mencela orang tersebut dengan tujuan menghilangkan pujian dan pemuliaan yang diberikan tadi. Bermain-main dan bercanda, sehingga ia membicarakan orang lain dengan cara mentertawakan. Bahkan sebagian orang menjadikan hal ini sebagai pekerjaan. Nah, ini di antara hal-hal yang mendorong ghibah ya. Kita menyebutkan aib seseorang di belakangnya, ya, kita sebar, kita sampaikan kepada orang lain. Di antara yang mendorong perbuatan ghibah itu adalah menyembuhkan amarah. Contohnya ada berita baik yang tersebar antara satu orang kepada lainnya, dan hal itu menyebabkan salah satunya marah. Ya, dia tidak suka dengan tersebarnya berita baik tersebut. Ketika amarahnya bergejolak, ya, dia bisa sembuh dengan menggibahi teman.
Jika ada suatu kabar kebaikan tentang si A misalnya, lalu kemudian ada yang tidak suka dengan A, kira berita kebaikan itu eh, diimbangi dengan berita keburukan yang dia ketahui. Akhirnya dia sampaikan ya, ternyata si fulan itu tidak sebaik yang kalian kira, gitu ya. Dia katakan si fulan ya dahulu melakukan ini. Dan si fulan kemarin saya melihat si fulan melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah menyepakati basa-basi dan membantu teman. Misalnya apabila teman-temannya asik membicarakan aib orang lain, ya teman-temannya sedang menggibahi orang lain, ia melihat kalau dirinya memutus pembicaraan, tentu mereka keberatan dan akan meninggalkannya. Ya, jadi dia lakukan gibah itu karena lingkungan yang buruk dan dia ada perasaan tidak enak kalau tidak ikut gibah. Karena dia melihat kalau dia ganti tema, ya, orang lain akan keberatan atau tidak akan suka dengan. Karena itu ya, ia pun membantunya dan memandang hal itu merupakan persahabatan yang baik. Ya, dianggap sebagai bestie lah ya. Kalau nyambung gibahin orangnya. Ini di antara hal-hal yang dapat kita orang gibah. Dan ini tentunya harus dijauhi ya. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan atau keyakinan yang salah. Ya. Persahabatan itu harus didasari dengan ketakwaan, harus didasari dengan agama, iman, Islam, ya bukan didasari dengan dosa. Atau hal yang lain yang mendorong ghibah adalah ingin mengangkat diri sendiri dengan cara merendahkan orang lain. Dan biasa adalah orang-orang yang ujub dengan dirinya, ya dia melihat dirinya adalah wah, ya kemudian dia melihat dengan kesombongan dirinya, ya orang lain itu adalah lebih rendah darinya. Makanya kata Nabi SAW, al-kibaru batarul haqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu kata Nabi adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ia berkata si fulan itu bodoh, pemahamannya lemah, dan lain sebagainya. Dengan perkataan tersebut, ia bertujuan mengutamakan dirinya sendiri. Dia bandingkan, dia jelekkan orang lain agar dirinya terangkat. Ya. Dan memberitahu mereka bahwa ia lebih pandai dari fulan tersebut. Atau ia iri terhadap pujian, cinta, dan pemulihan orang-orang kepada si fulan ini. Maka ia mencela si fulan ini dengan tujuan menghilangkan pujian dan pemuliaan yang diberikan tadi. Ini semua berasal dari hasad, dari dendam, semua hal-hal yang buruk. Akhirnya berakhir dengan keburukan pula, yaitu ghibah. Bermain-main dan bercanda. Ya, sehingga yang membicarakan orang lain dengan cara menertawakannya. Ya, sebutkan aib orang lain sebagai bahan candaan. Bahkan sebagian orang menjadikan ini sebagai pekerjaan. Dan ini adalah hal yang buruk dan hal yang bisa mendatangkan murka dan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya konsepnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan al jaza'u min jinsil amal, ya. Balasan itu tergantung dengan amal. Kalau kita membongkar aib orang lain ya, dengan versi gibah seperti ini, maka kita pun akan dibongkar aibnya orang lain dengan versi gibah. Apa yang kita lakukan itulah apa yang kita dapatkan. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib. Ya, bagaimana kita tidak ingin aib kita diketahui oleh orang lain, tersebar di tengah kalangan manusia, maka begitu juga kita tidak boleh membuka aib orang yang kita ketahui aibnya, ya, dan kita jangan sampai suka kalau aib orang lain itu tersebar di kalangan manusia, sebagaimana aib kita tidak ingin tersebar di kalangan manusia. Baik, kemudian berikutnya para ghibah. Silakan itu. Terapi gibah. Pelaku gibah hendaknya tahu bahwa karena gibah ia akan dihadapkan pada amarah Allah Azza wa Jalla, murkanya, dan kebaikan-kebaikannya beralih kepada orang yang digibahi. Sementara bila ia tidak mempunyai amal baik, kejelekan orang yang ia gibahi beralih kepadanya. Barang siapa yang mengingat semua ini, tentu ia tidak akan membiarkan lisannya menggibah. Jika seseorang berniat melakukan gibah, hendaknya ia memikirkan aibnya sendiri dan sibuk memperbaikinya. Di samping itu,
Ia malu mengobrol aib orang lain sebab ia sendiri memiliki aib, seperti ungkapan sebagian ulama. Bila kau celah kaum yang kondisinya sama seperti kamu, lantas bagaimana ia mencela orang-orang yang juling matanya? Bila kau celah kaum dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka, maka dosanya di sisi Allah dan manusia lebih besar. Lihatlah hal-hal yang mendorong gibah, lantas berusahalah semaksimal mungkin mengikisnya, karena mengobati penyakit ialah dengan mengikis penyebabnya. Nah, tentang terapi gibah ya, ilaj gibah, bagaimana cara mengobati? Dikatakan oleh Syekh di sini, pelaku gibah hendaknya tahu. Dia harus sadar, dia harus paham bahwa karena gibah, ia akan dihadapkan pada amarah Allah Subhanahu wa taala. Dia harus paham dengan perlakuan atau sikap dia menggibahi saudara muslim. Itu dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kebaikan-kebaikannya itu akan beralih kepada orang yang digibahi. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan tentang gibah itu termasuk di antara hal yang bisa menjadikan seorang itu muflis, ya, menjadikan seorang itu bangkrut. Ketika Nabi katakan dan tanyakan kepada para sahabatnya apa itu kebangkrutan, para sahabatnya menjawab, ya, bangkrut itu adalah orang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya harta benda. Dan Nabi bukan. Ya. Kebangkrutan yang hakiki itu adalah ketika seseorang itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di hari akhir, dengan membawa amalan-amalan yang banyak dan besar, tapi kemudian amalan-amalan tersebut itu dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dulu dia zalimi di dunia. Jadi habis amalan. Amalan dihabiskan. Dihabiskan kepada siapa? Kepada orang yang dulu dia zalimi. Ya, tangannya menzalimi orang, maka orang itu akan mendapatkan. Lisannya menzalimi orang, maka dia akan mendapatkan. Gitu ya. Itu barterannya. Barterannya adalah dengan pahala. Nah, ketika pahala dia sudah habis, itu, sedangkan masih banyak orang yang menuntut kezaliman yang dulu dia lakukan di dunia, dengan lisannya, dengan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dosa-dosa orang yang terzalimi itu dan memberikan dosa tersebut kepada orang yang ya zalim itu. Zalim dengan lisannya, zalim dengan tangan. Dan ini harus dia pahami bahwasanya Islam itu sangatlah adil gitu. Tidak ada sesuatu yang dilakukan dari kezaliman kecuali itu akan dibalas. Ya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Persidangan Allah itu adalah persidangan yang sangat ketat, persidangan yang sangat adil, ya. Semua hal kecil maupun besar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adil. Jadi tidak mungkin kita membawa pahala besar tapi kita banyak menzalimi orang, ya, dengan lisan kita, dan kita akan selamat, tidak mungkin, ya. Semua itu akan dibagikan pahala kita kepada orang-orang yang kita zalimi, dan kalau seandainya itu sudah habis, maka kita akan, ya, mendapatkan dosa besar mereka. Ini rugi sekali, ya, di dunia dia sudah capek beribadah, dia harus menanggung dosa orang lain. Nah, ini adalah kerugian yang hakiki. Dikatakan di sini, sementara bila ia tidak mempunyai amal baik, kejelekan orang-orang yang ia gibahi akan beralih kepadanya. Barang siapa yang mengingat semua ini, tentu ia tidak akan membiarkan lisannya menggibah. Jika seseorang berniat melakukan gibah, hendaknya ia memikirkan aib-aibnya sendiri. Ya, disibukkan untuk memikirkan aib-aib. Nggak usah disibukkan dengan memikirkan aib orang lain. Dan sibuk untuk memperbaiki. Ya, jadi kenapa seseorang itu sudah sampai tahap dia memikirkan orang lain? Karena dia melupakan dirinya. Tapi kalau dia memikirkan dirinya, memikirkan bagaimana hisabnya, dia mengintrospeksi dirinya, gitu ya, melihat apakah dia akan masuk surga atau tidak, apakah dosa-dosanya diampuni, apakah ibadahnya diterima oleh Allah. Kalau dia disibukkan dengan itu, tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Tidak akan ada waktu lagi untuk melihat tentang orang lain. Ya, dia akan fokus dengan dirinya sendiri. Di samping itu, ia malu untuk mengobrol aib orang lain, sebab dia sendiri memiliki aib. Ya. Jadi kalau kita punya list aib-aib kita sendiri, kita punya catatan kekurangan-kekurangan kita, setelah kita introspeksi gitu ya, oh ternyata sekian banyaknya aib kita, sekian banyaknya kekurangan kita, maka di situ kita akan malu kalau ngomongin orang lain. Ya, ternyata ini lebih banyak kesalahannya, lebih banyak aibnya. Hanya saja orang lain nggak tahu gitu ya.
Seperti ungkapan sebagian ulama, bila kau celah kaum yang kondisinya sama seperti kamu, lantas bagaimana ia mencela orang yang juling matanya? Sama-sama gitu, memiliki kekurangan. Bila kau celah kaum dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka, maka dosanya di sisi Allah dan manusia lebih besar. Kalau memang sesuatu yang tidak ada, berarti kan dia telah memfitnah, gitu ya. Dia telah berdusta atas mereka, gitu ya. Lihatlah hal-hal yang mendorong gibah. Apa saja yang mendorong gibah? Di antara tadi kan disebutkan, yang mendorong gibah itu adalah tidak enakan sama teman. Ya, mereka sedang menggibah, kita di situ nggak enak, makanya harus dihindari. Ya, jangan berteman dengan ahli maksiat yang seperti ini, gitu ya. Jangan berteman dengan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, suka gosip, suka menggibah, dihindari, ya, begitu. Kemudian lantas berusaha semaksimal mungkin mengikisnya. Kalau itu sudah mengakar, gitu ya, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi hobi, sudah menjadi hal-hal yang suka kita lakukan, maka semaksimal mungkin sudah mulai kita kikis itu, ya, harus sudah kita kurangi. Kita harus lihat, ya, bagaimana progresnya. Jangan kemudian kita mengklaim kita sudah mengurangi, tapi kita tidak pernah mengevaluasi. Ini harus dievaluasi, ya. Kalau tiap hari menggibah selama 3 jam misalnya, ya, eh, apa namanya, hal yang sudah dirutinkan oleh dia, maka harus dikurangi sampai hilang sama sekali. Karena mengobati penyakit ialah dengan mengikis penyebabnya. Jadi dikurangi, ya, hal-hal yang bisa menjadikan kita menggibahi orang. Seperti tadi kumpul dengan teman-teman yang buruk. Ya. Bagaimana cara untuk supaya terhindar dari gibah? Ya tinggalkan majelis itu. Kemudian di antara hal yang mendorong gibah adalah suka mengangkat diri sendiri. Bagaimana caranya? Ya sudah. Ya. Jadikan diri sendiri ini adalah tidak lebih baik daripada orang lain. Sehingga tidak ada dorongan untuk menggibahi orang lain. Gitu ya. Kemudian bermain-main dan bercanda. Nah, ini juga di antara hal yang mendorong gibah. Sudah berarti dikurangi, dihilangi. Ya. Dikurangi sampai dihilangi. Bermain-main dengan gibah. Bercanda-canda dengan gibah. Baik. Kemudian kafarah gibah. Kalau seorang sudah melakukan gibah, lalu bagaimana? Hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobat? Silakan dilanjut, Ibu. Kafara gibah. Orang yang berbuat gibah telah melakukan dua kejahatan. Pertama, kejahatan terhadap hak Allah Azza wa Jalla apabila ia melakukan larangannya, kafaranya ialah taubat dan penyesalan. Kedua, kejahatan terhadap kehormatan makhluk. Apabila perbuatan gibah telah sampai kepada seseorang yang digibahi, pelakunya harus datang menemuinya untuk meminta maaf dan menampakkan penyesalan atas perbuatannya. Jika perbuatan gibahnya tidak sampai kepada orang yang digibahi, permintaan maafnya ialah berupa memintakan ampun kepada Allah untuknya dan memuji kebaikannya di hadapan orang-orang yang ia ajak menggibah. Nah, ini kafarah. Kafarah ini adalah denda atas pelanggaran terhadap larangan. Dan di sini dikatakan orang yang berbuat gibah itu telah melakukan dua kejahatan, dua dosa dia lakukan. Yang pertama, kejahatan terhadap hak Allah. Apa hubungannya antara seseorang yang menjelekkan orang lain, gitu ya, dengan hak Allah Subhanahu wa taala? Hubungannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah melarang gibah. Jadi kita tidak bisa memisahkan ini murni antara kesalahan kita dengan manusia saja, antara manusia tidak. Di situ ada aturan yang sudah Allah tetapkan. Ada larangan yang sudah Allah larang. Ya, ada hukum yang sudah Allah berikan kepada kita. Oh, kita tidak boleh untuk menggibah dan kita larang gitu. Dan kita langgar itu, ya. Kita lewati batasan yang telah Allah batasi. Allah telah tetapkan kita tidak boleh menggibah, tapi kita langgar. Berarti kita sudah, ya, melakukan kejahatan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini tidak bisa kita remehkan juga. Ketika kita melakukan gibah itu kita telah melakukan larangan yang telah Allah larang. Maka kafarahnya adalah dengan taubat dan serta penyesalan.
Ada seseorang yang kemudian melakukan suatu dosa, ya, kecuali kalau ia ingin taubat, dia harus menunjukkan penyesalan, nadem, ya, dia harus menyesal. Kemudian yang kedua adalah kejahatan terhadap kehormatan makhluk. Ini tadi simpulan yang kita gibahi. Ya. Apabila perbuatan gibah itu telah sampai kepada seseorang yang digibahi, pelakunya harus datang menemuinya untuk meminta maaf. Dia harus istihlal. Ya. Istihlal ini ya dia harus meminta maaf, dia harus meminta untuk dihalalkan. Karena dia ambil itu dengan zalim, dengan haram. Gitu ya. Kita punya teman si A. Ya, si A ini kehormatannya dijaga oleh Islam. Dia tidak boleh dihina, tidak boleh dicela, tidak boleh ya diinjak-injak kehormatannya gitu ya. Tapi kita ambil kehormatan dia ya tanpa seizin dia, lalu kita hinakan, kita injak-injak ya. Nah, ketika kita mengambil ini berarti kita telah melakukan perbuatan yang haram. Nah, sekarang bagaimana caranya agar dia itu ridho kepada kita dengan kita halalkan perbuatan. Ya, kita halalkan. Bagaimana cara menghalalkannya? Kita datang minta maaf. Ya, apa yang sudah kita ambil tadi, kita kembalikan dan jadikan itu halal buat dia ridho kepada kita. Gitu ya. Permintaan maafnya ialah ya dia harus datang menemuinya dan meminta maaf lalu menampakkan penyesalan atas perbuatannya. Nah, ini juga penting ya, menampakkan penyesalan. Bukan sekedar meminta maaf, tapi juga menampakkan penyesalan. Jika perbuatan gibahnya tidak sampai kepada orang yang digibahi, tidak sampai kepada si fulan, permintaan maafnya ialah berupa memintakan ampun kepada Allah untuknya dan memuji kebaikannya di hadapan orang-orang yang ia ajak menggibah. Dia sudah sampaikan gitu ya. Dia sudah berusaha untuk mencari orangnya tapi tidak ketemu. Gitu ya. Kalau dia bisa dapatkan orangnya, dia datangi, dia minta maaf, dia tampakkan penyesalan gitu ya. Kalau sudah dicari tidak ada. So kita baru ingat ya. Oh, 10 tahun yang lalu saya pernah menggibai si Fulan. Sekarang nggak tahu Fulan ini kemana. Atau di mana dia. Maka bagaimana cara kafarahnya? Memintakan ampunan kepada Allah untuk si Fulan ini. Ya, mintakan ampunan kepada Allah. Berarti banyak-banyak berdoa. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk si Fulan yang terjadi. Dan kita puji kebaikan ya di hadapan orang-orang ya yang dulu kita ajak gibah. Kita puji dia, kita angkat kebaikan-kebaikan. Ya. Maka ini antara hal yang dapat menjadikan kafarah bagi dosa kita. Kalau bisa ketemu sama orangnya, kita minta maaf. Kalau tidak bisa, kita sebutkan kebaikan dia dan kita mintakan ampunan kepada Allah untuk dia. Begitu. Allah Ta'ala alam. Silakan dilanjut Ibu tentang namimah, yaitu adu domba. Ini juga berkaitan dengan lisan. Ya. Sebelumnya kita membahas tentang bicara yang tidak berguna. Ya. Kemudian sebelumnya kita membahas tentang bicara yang berlebihan. Nah, ini diantara hal-hal yang menjadi racun hati. Racun hati yang banyak tersebar, membahayakan kehidupan hati kita. Ini. Berikutnya adalah tentang adu domba. Tafadhali. Namimah atau adu domba. Allah Azza wa Jalla berfirman, Hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Surat Al-Qalam ayat 11. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Walid bin Al-Mughirah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amro'atuhu hammalatal hatab, dan begitu istrinya pembawa kayu bakar. Al-Masad ayat 4. Dikisahkan istri Abu Lahab ialah orang yang suka memfitnah dan hobi membicarakan orang. Diriwayatkan dari Huzaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tadkhulul jannata namam. Orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga.
Ibnu Abbas meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua pusara, lalu bersabda, sesungguhnya penghuni kedua pusara ini tengah disiksa. Keduanya disiksa bukan lantaran dosa besar. Salah satunya disiksa lantaran hobi kesana kemari melakukan namimah. Sedang yang lain disiksa lantaran tak menjaga kesucian dari air seninya. Sebagian ulama mengatakan, keduanya disiksa bukan lantaran dosa besar. Maksudnya, besar menurut asumsi mereka. Ada pula pendapat besar atau berat untuk meninggalkannya. Nabi bersabda yang artinya, maukah kalian aku beritahu tentang orang terjelek di antara kalian? Mereka menjawab, iya. Beliau bersabda, orang yang berjalan sambil mengadu domba. Orang yang memisahkan orang-orang yang saling mencintai dan orang zolim yang mengobral aib. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu iddah, yaitu fitnah berupa omongan yang baik dan buruk yang tersiar di antara manusia. An-namimah ialah mengalihkan pembicaraan di antara manusia dengan tujuan merusak dan mengobarkan permusuhan dan kebencian. Adu domba merupakan akhlak tercela, sebab ia mendorong terjadinya fitnah, pemutus hubungan, penanam kedengkian, dan mencerai-beraikan persatuan. Ia menjadikan teman sebagai musuh dan saudara sebagai orang asing. Orang yang suka mengadu domba seperti seekor lalat yang menularkan bakteri. Adapun namimah ialah istilah yang disematkan untuk orang yang mengadu domba, perkataan orang lain kepada orang yang diajak bicara. Misalnya, Fulan membicarakanmu begini dan begini. Namun demikian, adu domba tak hanya terbatas pada hal ini. Bahkan definisinya ialah membeberkan sesuatu yang tidak disukai kalau dibeberkan, atau ada orang ketiga yang tidak suka jika sesuatu tersebut dibeberkan. Baik pembenaran tersebut dengan ucapan, tulisan, maupun isyarat. Karena itu, segala kondisi manusia yang menurut seseorang tidak disukai, sebaiknya tidak boleh dibeberkan, kecuali di dalamnya mengandung faidah bagi orang muslim atau mencegah terjadinya maksiat. Ada kalanya adu domba dipicu keinginan jelek terhadap orang yang diceritakan, atau memperlihatkan rasa cinta kepada orang yang diajak bercerita, atau pula mengurangi pembicaraan, suka berlebih-lebihan, dan melakukan kebatilan. Bagi orang yang diadu domba, hendaknya ia melakukan 6 hal. 1. Tidak percaya terhadap orang yang mengadu domba, sebab ia adalah orang fasik. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum bina baim fattabayyanu antusibu qaumam bi bijah ya bijah ya bijahalatin fatus bihu alama fa'altum a adimin. Ya, itu ya Pak.
Ustaz. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimbulkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Al-Hujurat ayat 6. 2. Mencegah orang yang mengadu domba dari perbuatannya, menasihatinya, dan mencela perbuatannya. 3. Membencinya karena Allah, sebab perbuatan tersebut dibenci Allah. 4. Jangan berprasangka buruk kepada saudara Anda yang tidak ada di tempat, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Al-Hujurat ayat 12. 5. Apa yang diceritakan kepada Anda jangan sampai menyebabkan Anda melakukan penyelidikan dan mencari tahu. Sebab Allah berfirman, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Al-Hujurat ayat 12. 6. Jangan rela terhadap apa yang disampaikan orang yang mengadu domba Anda. Selain itu, jangan menceritakan adu dombanya, sehingga Anda pun menjadi orang yang mengadu domba dan menggibah. Karena itu, bertawakallah kepada Allah. Jauhilah para pemilik lisan yang tajam, dan jangan ucapkan selain yang baik kepada makhluk Allah. Dalam hal ini, cukuplah bagi mereka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Berkaitan dengan hal yang dapat meracuni hati adalah namimah. Nah, namimah ini diartikan dengan adu domba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Ya, jadi di sini dia membawa berita, di sana dia membawa berita juga. Ya, di sini dia menjelekkan yang di sana dia menjelekkan yang di sini. Ini orang yang mengadu domba. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-11. Hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Walid bin Al-Mughirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mar'atuhu hammalatal hatab." Dan begitu istrinya pembawa kayu bakar. Dikisahkan istri Abu Lahab itu adalah orang yang suka memfitnah dan hobi membicarakan orang. Ini istrinya Abu Lahab. Hobinya, rutinitasnya, kesukaannya adalah membicarakan orang lain. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam. Ya, orang yang suka mengadu domba itu tidak akan masuk surga. Ya. Dan mengadu domba itu berarti kan dia membawa kabar gitu ya kepada si A tentang si B. Kemudian dia kembali lagi ke si B membawa kabar tentang si A. Dengan tujuan agar si A dan si B ini bertengkar dan berantem. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah melewati dua kuburan. Faqala, lalu Nabi mengatakan, innahuma yu'adzaban. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan kedua ini disiksa bukan lantaran dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang dari mereka berdua, fakana yamshi bin namimah. Ya, dia hobi ke sana kemari melakukan namimah. Dia hobi ke sana kemari untuk menyebarkan berita, gitu ya, untuk mengadu domba. Wa amal akharu fakana la yastatiru min baulnya. Adapun yang kedua, itu disiksa lantaran dia tidak menjaga kesucian dirinya dari air seninya.
air kencingnya. Sebagian ulama mengatakan keduanya disiksa bukan lantaran dosa besar. Maksudnya adalah besar menurut asumsi mereka. Ada pula pendapat besar atau berat untuk meninggalkan. Jadi kata Nabi SAW, mereka ini berdua penghuni kedua kuburan ini sedang disiksa dengan dosa yang sebenarnya bukan suatu yang berat bagi mereka untuk meninggalkannya. Begitu maksudnya. Bukan berarti di sini namimah bukan dosa besar. Ya. Besar di sini maknanya adalah berat untuk meninggalkan. Pada hakikatnya itu mudah. Kalau dia mau untuk meninggalkan, dia mudah untuk meninggalkannya. Namimah itu mudah untuk ditinggalkan. Ya. Begitu juga untuk menjaga diri dari percikan air kencing itu juga mudah. Ya. Tapi kemudian dia meremehkan dosa itu dan dia lakukan. Dan hakikatnya itu adalah dosa besar. Baik. Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bisyirarikum." Kata Nabi, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang paling buruk di antara kalian? Qalu bala, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, al-masya'una bin namimah. Orang yang berjalan sambil mengadu domba. Ya, di sini dia menjelekkan yang di sana dia menjelekkan yang di sini. Ya. Al-mufarriquna bainal ahibbah. Orang yang memisahkan orang-orang yang saling mencintai. Orang sedang damai, nggak ada masalah, kemudian datang dia hancur semuanya. Ya, persahabatan hancur, pertemanan hancur karena orang ini. Ya, dia menjelekan si itu di sana, di sini dia menjelekan si yang di sana, gitu ya. Al-baghun al-bura al-anata. Kata Nabi SAW, orang yang zalim yang mengobrol aib. Ya, di mana-mana bawa berita. Kalau dia di sini dia membawa berita aib yang di sana, gitu ya. Kalau dia sedang di sana membawa berita aib yang di sini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, perhatikanlah. Kata Ibnu Mas'ud ya. Ala unabbi'ukum mal idah. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian apa itu idah? Idah itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hiyan namimah al-qalatu bainan nas. Dia adalah fitnah berupa omongan yang baik dan buruk yang tersiar di antara manusia. An-namimah ialah mengalihkan pembicaraan di antara manusia dengan tujuan merusak dan mengobarkan permusuhan dan kebencian. Ya. Naklul kalam. Jadi pindahkan pembicaraan itu ke orang lain dengan tujuan agar ya orang yang pertama dan kedua ini saling membenci. Gitu ya. Adu domba merupakan akhlak tercela sebab ia mendorong terjadinya fitnah, terjadinya pemutus hubungan, penanam kedengkian dan mencerai-beraikan persatuan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk bersatu. Dia ini virus. Ya, Allah menyuruh bersatu, malah dia cerai beraikan, malah dia jadikan orang jadi bermusuhan, ya. Ia menjadikan teman sebagai musuh dan saudara sebagai orang asing karena dia bawa berita-berita yang negatif. Orang yang suka mengadu domba seperti seekor lalat yang menularkan bakteri. Ya. Adapun namimah ialah istilah yang disematkan untuk orang yang mengadu domba perkataan orang lain kepada orang yang diajak bicara. Misalnya, fulan membicarakanmu begini dan begini. Ada orang datang ke kita terus dia bilang, itu si itu, dia membicarakan dirimu begini-begini, disebut kamu gini-gini. Namun demikian adu domba tak hanya sebatas pada ahli ini. Ya, bahkan definisinya ialah ia membeberkan sesuatu yang tidak disukai kalau dibeberkan. Atau ada orang ketiga yang tidak suka jika sesuatu tersebut dibeberkan, baik pembeberan tersebut dengan ucapan, tulisan maupun isyarat. Ya, dia sampaikan seperti ini di kita, dia sampaikan di sana juga tentang kita hal yang kita tidak sukai. Untuk itu tersebar. Dia buka aib yang di sana kepada kita, dia buka aib kita ya kepada orang yang di sana. Ini juga ya, maksud namimah. Karena itu segala kondisi manusia yang menurut seseorang tidak disukai, sebaiknya tidak boleh dibeberkan. Kecuali di dalamnya mengandung faedah bagi orang muslim atau mencegah terjadinya maksiat. Nah ini di antara hal yang dikecualikan tadi, tentang gibah. Itu diperbolehkan. Tapi kalau memang tidak ada maslahatnya sedikit pun, ya maka tidak boleh. Haramkan. Ada kalanya adu domba dipicu keinginan jelek terhadap orang yang diceritakan atau memperlihatkan rasa cinta kepada orang yang diajak bercerita. Ada pula mengurangi pembicaraan, suka berlebih-lebihan, dan melakukan kebatilan.
Bagi orang yang diadu domba, nah ini korbannya ya. Ada orang datang kepada kita, kemudian dia ngorek-ngorek kita, dia menceritakan keburukan orang lain gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Dan beliau katakan di sini hendaknya ia melakukan 6 hal. Yang pertama, tidak percaya terhadap orang yang mengadu domba. Kita nggak boleh percaya apa yang disampaikan orang ini, yang datang kepada kita dengan keburukan saudara kita. Kita tahu saudara kita itu adalah orang baik, ya. Lahirnya dia adalah orang yang taat, adalah orang yang soleh, adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kita nggak pernah tahu dia melakukan perbuatan yang buruk sebagaimana yang dikatakan oleh si pembawa berita ini. Maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah tidak percaya dengan orang yang mengadu domba ini. Sebab ia adalah orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala memvonis dia fasik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila seorang yang fasik datang kepadamu, nah, ini kan membawa kabar gembira. Fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti. Jangan kemudian mudah untuk memvonis orang lain gitu dengan berita yang simpang siur. Ya, kita hukumi orang itu hanya dari ya satu sumber berita dari orang yang fasik yang membawa kabar berita ini. Kita harus tabayyun dulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu nanti menyesali atas perbuatan kamu itu. Jadi jangan sampai kita itu marah dulu, jangan sampai kemudian kita berpikir pikiran yang negatif gitu ya kepada orang yang diceritakan keburukannya kepada kita. Kita tabayunkan karena ini orang fasik yang membawa berita ini. Kemudian yang kedua adalah mencegah orang yang mengadu domba dari perbuatannya, menasehatinya dan mencela perbuatannya. Kita nasihati ini orang yang mengadu domba. Ya, kita nasihatin bahwa apa yang dilakukan itu adalah kesalahan, kemungkaran. Allah nggak ridho. Ini dosa. Ini namanya namimah. Gitu. Dan yang ketiga adalah membencinya karena Allah. Sebab perbuatan tersebut dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dibenci orang ini dan kemudian ya dijadikan teman, kemudian diberikan ini, diberikan itu agar dia bisa memberikan informasi yang lebih tentang orang yang kita musuhi. Gitu. Kemudian yang keempat, jangan berprasangka buruk kepada saudara Anda yang tidak ada di tempat. Orang yang diceritakan keburukannya kepada kita, itu jangan kita berprasangka buruk. Ya, hanya karena mendapatkan berita dari satu sisi. Gitu ya. Karena Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kemudian yang kelima adalah apa yang diceritakan kepada Anda jangan sampai menyebabkan Anda melakukan penyelidikan dan mencari tahu lebih dalam gitu ya. Korek-korek kita, tajasus kita mencari keburukan orang lain, nggak boleh. Sebab Allah SWT berfirman dan janganlah mencari-cari keburukan orang, wala tajassasu. Dan yang keenam adalah jangan rela terhadap apa yang disampaikan orang yang mengadu domba Anda. Kita nggak boleh rela dengan apa yang disampaikan dia. Ya. Selain itu jangan menceritakan adu dombanya sehingga Anda pun menjadi orang yang mengadu domba dan menggibahi. Dan kemudian ketika kita disampaikan, lalu kita sampaikan kepada orang lain juga. Nah ini nggak boleh. Ya. Kita harus nasihati dia, kita tegur dia, kita ingatkan dia ini perbuatan dosa, dan kita nggak ridho dengan apa yang dia lakukan. Karena itu bertakwalah kepada Allah, jauhilah para pemilik lisan yang tajam, dan jangan ucapkan selain yang baik kepada makhluk Allah. Dalam hal ini cukuplah bagi mereka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi kalau seandainya disampaikan kepada dirinya, ada orang yang datang kepada diri menjelekkan orang lain, dia tegur orang itu. Dan sudah sampai informasi itu sebatas itu saja. Tidak perlu dia korek-korek, tidak perlu dia cari-cari juga, ya, dan tidak perlu dia kemudian menyampaikan itu kepada orang lain lagi. Sudah berhenti sampai di situ. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Kalau nggak bisa mengucapkan ucapan yang baik, kata Nabi, diam. Jadi lebih baik diam ya daripada melakukan ucapan atau mengucapkan ucapan yang buruk dan berdosa. Beberapa asar tentang namimah. Silakan dilanjutkan Ibu. Beberapa atsar tentang namimah. Al-Hasan berkata, barang siapa mau bercerita dengan maksud fitnah kepadamu, pasti ia mau bercerita untuk memfitnahmu. Seseorang berkata kepada Amr bin Ubaid, sesungguhnya Aswara tidak henti-hentinya membicarakan kejelekanmu dalam cerita-ceritanya.
Lalu Amr menjawab, apa ini? Kamu tidak menjaga hak persahabatan seseorang karena memidah pembicaraannya kepada kami. Kamu juga tidak melaksanakan hakku ketika memberitahuku mengenai saudaraku tentang sesuatu yang aku benci. Beritahukan kepadanya bahwa kematian selalu mengelilingi kita. Kubur mengepung kita, hari kiamat akan menghimpun kita, dan Allah Azza wa Jalla akan memberi keputusan kepada kita. Dia adalah sebaik-baik zat yang memutuskan. Diriwayatkan bahwa Sulaiman bin Abdul Malik pernah duduk dan di sisinya ada Az-Zuhri. Lalu ada orang yang mendatanginya. Sulaiman berkata kepada orang itu, aku dengar Anda berkata begini dan begitu. Orang tadi menjawab, aku tidak melakukan ini dan tidak mengatakan itu. Sulaiman berkata, sesungguhnya orang yang memberitahuku orang jujur. Az-Zuhri menyela, orang yang mengadu domba bukanlah orang jujur. Lalu Sulaiman berkata, Anda benar. Kemudian ia berkata kepada orang itu, pergilah, semoga Anda selamat. Sebagian ulama mengatakan, andai apa yang diceritakan orang yang mengadu domba kepadamu benar, tentu ia orang yang berani mencaci Anda. Adapun bagi orang yang diceritakan, ia lebih berhak atas kedewasaanmu, sebab ia tidak menyambut Anda dengan mencaci Anda. Dikisahkan Umar bin Abdul Aziz pernah didatangi seseorang. Ia menceritakan fitnah orang lain. Lantas Umar berkata, jika Anda mau, kami akan membuktikan apa yang Anda katakan ini dan melihat apa yang Anda nisbatkan kepadamu. Bila Anda bohong, Anda termasuk kelompok dalam ayat ini. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Al-Hujurat ayat 6. Anda benar. Bila Anda benar, Anda termasuk kelompok dalam ayat ini yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Al-Qalam ayat 11. Dan bila Anda mau, kami akan memaafkan Anda. Lalu orang itu berkata, maafkan aku wahai Amirul Mukminin. Aku tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi selamanya. Baik. Barakallahu fiik. Ini beberapa asar tentang namimah. Al-Hasan Al-Basri berkata, man namma ilaika namma alaika. Barang siapa orang yang mau bercerita kepadamu, pasti ia akan bercerita untuk memfitnah. Jadi kalau misalnya kita kedatangan orang yang menceritakan keburukan orang lain, ya, dia cerita, dia bongkar, ya. Orang ini sangat berpotensi untuk menjadikan keburukanmu juga kepada orang lain. Nah, ini kata Imam Hasan Al-Basri. Karena memang orang itu tidak baik. Ya. Apa bukti dia tidak baik? Dia sudah membongkar keburukan orang lain. Suatu saat dia tidak suka denganmu, dia akan bongkar keburukanmu kepada orang lain. Maka disebutkan man namma ilaika namma alaika. Ya, dia akan berpotensi untuk menggibahi kamu juga. Dia akan mengadu domba kamu juga. Ya. Jadi nggak ada kebaikannya sedikit pun orang ini yang membawa kabar keburukan orang lain kepada kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mencegah dia, memberikan dia nasihat. Gitu ya. Kemudian dikatakan, seseorang yang berkata kepada Amr bin Ubaid, sesungguhnya Aswara tidak henti-hentinya membicarakan kejelekanmu dalam cerita-ceritanya. Ini ada seseorang yang berkata kepada Amr bin Ubaid, tahu nggak si Aswara itu dia menjelek-jelekanmu dalam ucapan-ucapan. Apa kata Amr? Ya hada, wahai si fulan, wahai kamu. Kamu tidak menjaga hak persahabatan seseorang karena memindah pembicaraannya kepada kamu. Kamu zalim di sini. Dinasihatin ya sama Amr bin Ubaid. Kamu juga tidak melaksanakan hakku ketika memberitahuku mengenai saudaraku tentang sesuatu yang aku benci. Harusnya kamu diam, kamu jaga hakku. Beritahukanlah kepadanya bahwa kematian selalu mengelilingi kita, kubur mengepung kita, hari kiamat akan
kita dan Allah akan memberikan keputusan kepada kita. Dia adalah sebaik-baik zat yang memutuskan. Diingatkan tentang kematian, ya. Diingatkan tentang hari kiamat, tentang persidangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memberitakan keburukan orang lain kepada kita, datang kepada kita dengan keburukan tersebut. Gitu. Jangan kemudian kita gali, kita korek, kita kemudian respon positif apa yang disampaikan. Enggak, tapi kita berikan dia teguran. Kita berikan dia nasihat untuk berhenti dari apa yang dia ucapkan. Diriwayatkan bahwa Sulaiman bin Abdul Malik pernah duduk dan di sisinya ada Az-Zuhri, ini imam kabir, ya, imam yang besar dalam ilmu hadis, Imam Zuhri. Lalu ada orang yang mendatanginya. Sulaiman berkata kepada orang itu, aku dengar Anda berkata begini dan begitu. Orang tadi menjawab, aku tidak melakukan ini dan tidak mengatakan itu. Sulaiman berkata, sesungguhnya orang yang memberitahukanku itu adalah orang yang jujur. Ya. Sini Sulaiman bin Abdul Malik itu terbawa dengan apa yang diomongin orang lain terhadap si fulan ini. Dia katakan orang yang memberitahukanku itu adalah orang yang jujur. Apa kata Imam Zuhri yang ada di samping? Orang yang mengadu domba bukanlah orang yang jujur. Jadi sangat ya telak sekali ya. Orang yang mengadu domba itu bukan orang yang jujur. Ya, dengan dia melakukan adu domba itu sudah menunjukkan dia itu adalah orang yang buruk. Dia bukan orang yang jujur. Lalu Sulaiman berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata kepada orang itu, berilah semoga Anda selamat. Sebagian ulama mengatakan, andai apa yang diceritakan orang yang mengadu domba kepadamu benar, tentu ia orang yang berani mencaci Anda. Ya, ya inilah ya. Jadi suatu saat dia akan menjelek-jelekan kita kalau seandainya dia benci kepada kita gitu ya. Adapun bagi orang yang diceritakan, ia lebih berhak atas kedewasaanmu sebab ia tidak menyambut Anda dengan mencaci Anda. Dikisahkan Umar bin Abdul Aziz pernah didatangi seseorang yang menceritakan fitnah orang lain. Lantas Umar bin Abdul Aziz berkata, jika kamu mau, kami akan membuktikan apa yang Anda katakan ini dan melihat apa yang Anda nisbatkan kepadanya. Jadi ada orang yang datang kepada Umar bin Abdul Aziz membawa berita buruk tentang orang lain. Kata Umar, ya, bin Abdul Aziz rahimahullah, kalau kamu mau kita akan buktikan semuanya. Ya. Nanti kalau sudah terbukti ternyata kamu bohong, maka kamu akan masuk ke dalam kelompok yang ada di ayat ini. Jika datang kepadamu orang yang fasik mau berita, maka periksalah dengan teliti. Maksudnya ini adalah ayat tentang orang yang menjadi penggibah, ya, menjadi orang yang namimah. Ya. Bila Anda benar, maksudnya informasi yang Anda katakan benar, Anda termasuk kelompok dalam ayat ini. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghampurkan fitnah. Jadi intinya dua-duanya nggak ada yang beruntung gitu ya. Berita dari Anda ini benar, Anda melakukan dosa, gitu ya. Berita yang Anda katakan ini bohong, Anda juga melakukan dosa. Jadi dua-duanya nggak ada yang dibenarkan. Ya, dua-duanya mendapatkan ancaman. Jadi sama sekali Islam itu menutup erat dari berbagai celah sesuatu yang bisa menyebabkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persaudaraan sama Islam itu orang-orang yang beriman itu rusak. Di antaranya adalah menutup celah adanya fitnah, adanya kedustaan, adanya namimah, adanya ya gibah. Dan bila Anda mau, kami akan memaafkan Anda. Lalu orang itu berkata, maafkanlah aku, wahai Amirul Mukminin, aku tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi selamanya. Ya. Jadi orang yang datang kepada kita dengan keburukan orang lain, kalau keburukan itu memang benar, dia telah melakukan dosa. Kalau keburukan itu ternyata salah, itu juga dosa. Jadi nggak ada keuntungannya sama sekali bagi kita untuk mendengarkan ceritanya. Baik, kemudian berikutnya adalah hal yang bisa merusak hati, adalah pujian. Silakan dilanjutin. Pujian. Pujian memiliki banyak bahaya. Di antaranya bahaya yang berkaitan dengan orang yang memuji dan orang yang dipuji. Bahaya yang berkaitan dengan orang yang memuji ialah terkadang ia mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia wujudkan dan tidak ada cara untuk mengetahui hakikatnya. Misalnya, ucapan si fulan orang juhud dan waro. Terkadang ia berlebih-lebihan dalam memuji yang ujung-ujungnya semua itu bohong.
Naifnya, kadang ia memuji orang yang sepatutnya dicela. Pujian memiliki bahaya bagi orang yang dipuji, karena terkadang pujian bisa menyebabkannya sombong dan ujub atau kagum pada diri sendiri, yang merupakan dua hal penyebab kerusakan. Dalam konteks ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika mendengar ada orang yang memuji seseorang, yang artinya, celakalah engkau, engkau telah memenggal leher saudaramu itu. Ada kalanya orang yang dipuji mengira dirinya memang seperti yang dipujikan, lalu menyusutkan cita-citanya, menyusutkan usahanya, dan melemahkan amalnya. Ia tidak akan selamat dari bahaya-bahaya, kecuali jika ia memahami dirinya sendiri dan berpikir bahwa seandainya orang yang memuji tahu kondisi yang sebenarnya, niscaya ia tidak akan memujinya. Apabila dipuji, Ali radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Jangan siksa aku karena apa yang mereka ucapkan. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan." Dalam hadis disebutkan, taburkanlah debu pada wajah orang-orang yang gemar memuji. Baik, ini adalah di antara hal yang juga bisa menyebabkan seseorang itu sakit hati. Kalau hati yang sakit akan berimbas kepada imannya, akan berimbas kepada amalnya, ya, hati yang sakit. Dengan adanya pujian. Beliau katakan pujian itu memiliki banyak sekali bahaya. Di antara bahayanya pujian berkaitan dengan orang yang memuji dan orang yang dipuji. Jadi bukan saja orang yang memuji yang mendapatkan bahaya. Orang yang dipuji pun akan mendapatkan bahaya. Bahaya yang berkaitan dengan orang yang memuji ialah terkadang ia mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia wujudkan dan tidak ada cara untuk mengetahui hakikat. Terlalu berlebihan dalam memuji. Ya, itu akan dengan mudah seseorang itu terjerumus dalam berlebihan memuji ketika dia membuka pintu pujian. Misalnya ucapan si fulan orang zuhud dan wara. Ya. Kadang ia berlebih-lebihan dalam memuji yang ujung-ujungnya semua itu adalah kebohongan. Terjatuh tuh dalam kebohongan. Naifnya kadang ia memuji orang yang sepatutnya dicela. Ya, ini kesalahan besar yang seharusnya dicela, ya. Kalau kemudian malah dipuji. Pujian memiliki bahaya bagi orang yang dipuji. Jadi selain memuji itu bahaya, orang yang dipuji pun bahaya. Karena terkadang pujian bisa menyebabkannya sombong dan ujub kagum pada dirinya sendiri. Yang merupakan dua hal penyebab kerusakan. Jadi orang kalau sudah ujub dengan dirinya, dia sombong, maka amalnya itu akan hangus terbakar. Ya. Dalam konteks ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika mendengar ada orang yang memuji seseorang, maka Nabi tegur langsung. Nabi mendengar ada orang yang memuji orang lain, Nabi tegur, waihak, celakalah engkau. Qata'ta unuqa sahibika. Engkau telah memenggal leher saudaramu itu. Ada kalanya orang yang dipuji mengira dirinya memang seperti yang dipujikan. Lalu menyurutkan cita-citanya, menyusutkan usahanya, dan melemahkan amalnya. Karena dia sudah merasa dirinya wah gitu. Malah jadi futur. Ia tidak akan selamat dari bahaya-bahaya ini kecuali jika ia memahami dirinya sendiri dan berpikir bahwa seandainya orang yang memuji tahu kondisi yang sebenarnya, ia tidak akan memujinya. Ini caranya bagaimana kita selamatkan dari pujian gitu ya. Apabila dipuji, Ali radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku terhadap apa yang tidak mereka ketahui." Jadi kalau ada yang memuji, ya, dia meminta ampun kepada Allah dari apa yang sesungguhnya orang-orang yang puji itu mereka tidak ketahui. Banyak aib yang mereka tidak ketahui. Ampunilah aib-aibku ini, ya Allah. Kemudian dikatakan oleh Ali, jangan siksa aku karena apa yang mereka ucapkan. Ya, mereka itu memuji diriku dan aku tidak ridho dengan pujian itu. Jangan kau siksa aku dengan apa yang mereka ucapkan. Dan jadikan aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan. Jadi apa yang mereka puji, jadikan aku lebih baik dari itu, ya Allah. Dalam hadis disebutkan, taburkanlah debu pada wajah orang-orang yang gemar memuji.
Nah, ini adalah perintah dari Nabi SAW sebagai teguran dan ancaman keras kepada orang yang sukanya memuji, ya, memuji orang lain. Baik. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di antara hal yang menjadi racun bagi hati adalah memandang secara berlebihan. Ya, baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, jazakumullah khairan, wa ahsanallahu ilaikum. Baik, Jazakillah khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khair wa barakallahu fik wa sallallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Pada jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Dan Ana izin Ustadz ya untuk duluan. Ana izin untuk Nah, Ustadz jadikan host Ustadz ya. baik, Baik Ustadz. silakan. Syukran Ustadz. Tafadholi boleh jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, eh, kayaknya ini banget ya untuk yang gibah ini sama namimah, dengan kondisi pergaulan sekarang, bermuamalah dengan orang-orang, apakah itu dengan tetangga, dengan teman-teman yang biasa, bukan sahabat-sahabat taklim ya. Nah, itu sepertinya ngeri banget. Terus kalau untuk pujian Ustadz, bagaimana ya caranya dalam bermuamalah untuk eh, memuji yang memang pantas untuk dipuji? Apakah jika didahului dengan Masya Allah itu tidak mengapa Ustadz? Afwan minta tolong dijelaskan. Baik, barakallahu fiik wa sallallahu alaihi. Berkaitan dengan pujian, yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan orang itu kemudian besar kepala, gitu ya. Dia akan sombong, dia akan ujub kepada dirinya sendiri. Seandainya pujian itu membawa kemaslahatan, maka pujian itu disampaikan tanpa di hadapan orang tersebut, gitu. Ya, pujian itu disampaikan tanpa di hadapan orang itu, ya. Di belakang dia disampaikan orang ini adalah orang baik, kayak gini. Kalau memang itu diperlukan, gitu ya. Tapi kalau memang itu tidak diperlukan, maka tidak perlu untuk disampaikan. Cukup doakan dia dalam kebaikan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi sebenarnya memuji itu walaupun dengan Masya Allah itu sebaiknya dihindari ya Ustaz. Nah, sebaiknya dihindari. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz penjelasannya. Amin wa iyyakum. Ustaz bertanya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, berarti bahasanya gini, betul, dalam kehidupan sehari-hari ini sangat rentan dekat banget ya Ustaz. Artinya dimulai dengan pertanyaan ringan, nanti setan itu tanpa kita sadarin tergelincir ya Ustaz bertanya, terus kemudian melebar-melebar Nah, menjadi sesuatu yang menggibah. Nah, tadi kan membahasakannya gini Ustadz, kalau mengambil ibroh, artinya kita kalau menceritakan sesuatu, menjadikan sesuatu yang pelajaran buat kita pelajaran. Artinya kita menceritakan itu artinya
tidak menyebut nama seseorang, misalnya kita tadi aku ngomong sini nih sama siapa gitu loh, tapi tidak menyebutkan namanya seseorang itu untuk kita ngambil pelajaran. Itu tidak termasuk ghibah ya Ustadz? Atau bagaimana? Iya, nggak termasuk ghibah kalau kita tidak menyebutkan nama ya. Kita jadikan apa yang dia lakukan itu sebagai pelajaran. Berarti kita tidak boleh menyebutkan namanya. Kalau menyebutkan namanya menjadi ghibah. Arti setiap kita berbicara terhadap seseorang menyebutkan nama itu, baik itu benar adanya maupun tidak benar, itu termasuk gibah ya Ustadz. Artinya juga Nah, namimah ya, seperti itu. Nah, kembali Ustadz yang di halaman 51, di sini disebutkan bahwa dalam artikel ini dia ngomongnya kan tadi disebutnya di sini Ustaz perbincangan antaranya Imam Al-Zuhri ini mengatakan orang yang disebut jujur itu pada saat dia menyampaikan sesuatu itu bukanlah disebut orang jujur kalau dia menyampaikan itu bentuknya mengadu domba gitu loh Ustaz ya. Artinya kata jujur ini walaupun dia menyampaikan sesuatu hal itu apa adanya tapi di situ disebut namanya seseorang itu disebut tidak berlaku jujur ya Ustaz. Memahaminya. iya. Nah, ya, karena kejujuran itu Imam Zuhri di sini berbicara tentang sifat yang umum ya. Kejujuran dia dengan Allah, kejujuran. Berarti dia bukan orang yang soleh gitu. Kalau dia memang adalah orang yang soleh, dia nggak mungkin akan melakukan dosa ini, melakukan dosa namimah ini. Dan itu pertanda bahwa dia tidak jujur dalam ucapannya. Itu maksudnya Imam Zuhri. Masya Allah, betul-betul berharap pertolongan Allah Ustaz. Ini sesuatu hal yang tadi dibilang bukan suatu perkara yang eh, dosa besar, tetapi ini melekat dalam kehidupan sehari-hari Ustaz. Begitu. Berharap pertolongan Allah yang luar biasa nih Ustaz. Buat saya secara pribadi sih. Begitu Ustaz. Jazakallah khair barakallahu fiik. Amin. Wa iyyakum barakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pernyataan Bu Meti tadi bahwa kita membicarakan kita tidak sebut nama orangnya. Tapi teman kita yang kita ajak bicara itu Ustaz, dia udah nebak nih si A nih. Kan kita membicarakan si A nih ceritanya. Tapi kita tidak sebut orangnya si A nih begini. Tapi orang tuh udah nebak aja gitu. Tapi itu terserah dia Ustaz ya kalau dia nebak. Karena si A nih si teman si B saya itu dia tahu si A nih begini. Tapi saya tidak menceritakan nama orangnya gitu Ustaz. Itu termasuk gila nggak Ustaz? Walaupun saya tidak sebut namanya, tapi yang teman saya ajak bicara tuh, kamu bicarain si A ya? Ya pokok si Fulana deh, gitu saya bilang gitu. Nah itu gimana Ustaz? Ya. Termasuk gimana? Nah, tentu Padahal kan harus dilihat dulu ya, maslahatnya itu apa, kemudian sampai harus membicarakan itu. Menjadikan itu sebagai topik pembicaraan itu harus dilihat. Ya, kalau memang topiknya untuk membicarakan orang lain dan ingin memancing orang agar menuju kepada si fulana, tentu Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau pembicaraan itu adalah hal untuk mengambil ibrah, pelajaran, gitu ya, nah itu nanti kembali kepada dirinya. Kita tidak perlu untuk menunjukkan dan tidak perlu terpancing juga untuk ditanya siapa dianya, apa dia tebak-tebak si ininya. Kita tidak perlu sampai seperti itu. Iya sih Ustaz. Jadi ini dalam rangka bukan maksud membicarakan ini ya. Justru kita ya banyak kebaikan lah yang kita ambil gitu. Bukan berarti kita menggibah tidak ada solusi. Kita cuma hanya bilang ini, aduh saya mendoakan aja lah mudah-mudahan dia begini gitu ya. Kita ya saya juga nggak tahu apa saya yang salah ya. Apa kita merasa suci gitu kita nggak ngomong. Saya berpikir gini Ustadz, jadi dalam arti kita untuk memperbaiki akhlak dia, tapi gimana ya caranya ya gitu, ketemu orang yang begini nih gitu, gimana caranya ya gitu. Jadi apakah itu, saya juga takut sih Ustadz, jadi membicarakan, tapi gimana ya kita berhadapan dengan orang yang seperti itu, sebenarnya diam ya, cuman kadang-kadang ya Allah gitu gimana gitu Ustadz. Jadi, cuma saya kalau ngomong sama teman yang satu lagi itu saya bilang, saya nggak sebut namanya misalnya gitu, tapi jadi mudah-mudahan sih itu tidak termasuk ghibah ya Ustadz ya. Astagfirullah. Nah, betul. Nah, insya Allah. Kalau memang tidak ada pembicaraan sebelumnya ya tentang orang itu, lalu kemudian kita bicarakan lagi tanpa menyebut nama, tentu dia udah paham ya maksudnya si fulana. Ya, intinya apapun yang kita bicarakan, kita harus menjaga kehormatan seorang muslim ya.
Kecuali memang ada hal-hal yang memang dikecualikan seperti yang diucapkan oleh Imam Nawawi tadi. Di antara hal yang dikecualikan. Baru itu boleh. Ya Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fi. Amin wa ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz Afwan, dengan memuji tadi, bagaimana dengan memuji orang yang sudah meninggal, tapi di hadapan keluarganya? Apakah ada dampak buruk kepada keluarganya tersebut? Jazakallahu Ustaz. Barakallahu fiik. Allah ya barik fiik. Tentu yang seperti ini dikatakan oleh para ulama di antara hal yang tidak dianjurkan ya. Ketika ada orang yang meninggal, kemudian disebutkan kebaikannya karena ini dikhawatirkan akan masuk ke dalam niyahah yang meratapi mayit ya. Tapi kalaupun seandainya ada hal yang memang ada maslahat di situ ya, itu disampaikan dari bab kemaslahatan tadi ya. Walaupun lebih baik untuk tidak disebutkan. Kalau dari sisi ahli mayitnya ya bisa jadi ada masalah, bisa jadi malah menjadi mudarat, tergantung dengan kondisinya. Tapi yang pasti para ulama mengatakan hal ini dihindari agar tidak masuk ke dalam niyahah, menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Amin. Ustadz, nyambung kalau begitu dengan pertanyaan Ibu Tika tadi, Ustadz. Nah, Beberapa waktu saya menghadirin dalam takziah di meninggal itu, apakah ini menjadi bagian sunnah atau kebiasaan atau menjadi bid'ah yang selalu disebutkan ini al-mayit adalah bi khair, baik begitu loh. Itu kan menyatakan dia baik ya. secara umum atau yang tadi disebutnya butika gitu loh. Ini adakah sunnahnya mengatakan begitu? Katanya disebut kalau 40 orang mengatakan dia baik jadi baik gitu. Bagaimana nih Ustaz Enggak meresponnya? ada sunnahnya. Bahkan kalau itu dijadikan sebagai ini bisa jadi hal yang bid'ah. Bid'ah ya Ustaz artinya. Nah, Artinya ini kan sering banget ya disebutkan menyatakan ini al baik, maksudnya itu mayit ini adalah orang baik gitu loh. Jadi disautin ini baik gitu loh. Artinya itu bid'ah ya Ustaz, tidak ada dalam sunnah ya. tidak ada. Baik Ustaz, jazakallah khair. Barakallah fiik. Amin. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya Ustadz, Nah, kalau bagaimana untuk memuji orang ya? Soalnya memang misalnya orang itu emang pandai, dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, pokoknya pinter deh gitu. Terus teman-teman yang lain, aduh kamu pinter ya, bisa ya soal seperti ini bisa kamu kerjain, itu boleh apa enggak ya? nah, dari apa yang tadi disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, yang dikhawatirkan oleh Rasul tadi orang itu kemudian menjadi sombong. Jadi sampaikan pujian itu jangan di hadapan dia, gitu ya. Memang ada maslahatnya sampaikan pujian itu, tapi bukan di depan dia. Agar untuk menghindari tadi ujub, bangga kepada diri, kemudian dia menjadi sombong, akhirnya nanti malah akan menjadikan hal-hal yang negatif lainnya terjadi pada dirinya. Tapi walaupun orang itu low profil ya, dia cuma terima kasih gitu pokoknya. Iya, walaupun low profil juga. Iya. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Amin. Ustaz Afwan, lanjut satu boleh? Silakan. Ketika misalkan kagum kepada seseorang, apakah aman atau cukup mengatakan Masya Allah, Barakallahu fiik gitu? Iya, memang Maksudnya untuk seharusnya seperti itu. Nah, Oke, paham. Jazakallah khair. jadi kita lebih kepada doa gitu ya, daripada kita menyebutkan pujian-pujian ke dia gitu ya. Karena kita harus itu kembali lagi ke tadi ya, yang telah menjadikan dia menjadi wah hebat gitu. Kita harus paham itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena dianya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terucap dari lisan kita adalah pujian kepada Allah. Nah,
Baik, ada lagi yang disampaikan? Tanyakan. Kalau sudah tidak ada, kita tutup insya Allah majelis kita pada hari ini insya Allah. Dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. نكتفي بهذا kita فرات المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. آمين وإياكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. آمين